going to learn about present continuous. Do you know what is the present continuous? Nah, hari ini kita mau belajar tentang present continuous. Apa sih sebenarnya present continuous itu? Nah, untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita belajar tentang present continuous adalah agar kalian bisa mengungkapkan aktivitas yang sedang dilakukan atau menyatakan sebuah aktivitas yang sedang dilakukan dalam bahasa Inggris, atau juga bisa menyusun kalimat yang menyatakan kalau aktivitas dari kalimat itu sedang dilakukan. What is present continuous? Jadi apa itu present continuous? Present continuous is tenses that is used to show that an ongoing action is happening now. Jadi present continuous itu tenses yang menunjukkan bahwa suatu aktivitas itu sedang terjadi. Nah, untuk present continuous ada 3 bentuk juga seperti simple present tense kemarin. Nah, untuk rumus-rumusnya seperti ini ya. Kita bahas satu per satu, mulai dari yang bentuk positif. Untuk bentuk positif, kita ada rumus S plus V plus verb ing. Nah, S di sini adalah sebagai subjek. Subjek itu adalah pelaku atau orang atau benda yang melakukan aktivitas. Selanjutnya ada be, ini to be. Nah, karena di sini adalah present, konteksnya adalah present, makanya to be-nya ada 3. Ada is, am, dan juga are. Kalian masih ingat kan untuk penggunaan is, am, are? Nah, setelah to be ada verb ing. Ini adalah verb atau kata kerja. Kata kerjanya dalam bentuk ing. Kita lihat contoh di awal video tadi. Ada Mr. Sukardi is painting door. Bentuknya tadi seperti ini. Nah, kita analisis satu per satu. Di sini subjeknya siapa? Nah, di sini subjeknya adalah Mr. Sukardi. Mr. Sukardi ini sebagai subjek. Lalu setelah subjek kita perhatikan rumusnya. Setelah subjek ada to be. To be-nya ada 3. Kira-kira pakai yang mana? Karena Mr. Sukardi ini adalah satu orang. Satu orang, kata gantinya satu orang. Kalau laki-laki apa ya kira-kira? He kan? Nah, karena he makanya kita pakai to be-nya adalah is. Makanya Mr. Sukardi is. Lalu aktivitas yang dilakukan apa? Mengecat. Nah, mengecat itu kata dasarnya adalah paint. Karena di sini yang diminta adalah kata kerjanya harus bentuk ing, makanya kita rubah menjadi painting. Makanya inilah yang dinamakan verb ing, kata kerja bentuk ing. Setelahnya ini ada door. Door ini adalah objek, gitu ya. Jadi untuk menyusun kalimat present continuous dalam bentuk positif, kalian harus memperhatikan rumusnya. Subjek, to be-nya pilih salah satu antara is, am, atau are. Lalu kata kerjanya dirubah ke bentuk ing. Sendiri, ketika present continuous itu adalah sebuah aktivitas yang sedang dilakukan, makanya arti atau terjemahan dari kalimat ini Mr. Sukardi is painting door ini adalah Mr. Sukardi atau Bapak Sukardi sedang mengecat pintu. Jadi aktivitas yang dilakukan mengecat itu sedang berlangsung. Selanjutnya kita pindah ke bentuk negatif atau negative sentences. Nah, di sini saya sudah tuliskan rumus untuk bentuk negatif, yaitu sama seperti bentuk positif. Hanya saja di sini ada tambahan not yang artinya tidak. Berarti nanti aktivitas yang dilakukan itu tidak sedang dilakukan, ya. Kita lihat di sini ada subjek, ada to be-nya masih sama, is, am,
are, nanti to be ini disesuaikan dengan subjeknya. Selanjutnya ada not, lalu verb ing. Semisal kita rubah bentuk positif ini menjadi bentuk negatif. Jadi kita mau bilang kalau Mr. Sukardi tidak sedang mengecat pintu. Berarti bagaimana? Seperti ini. Jadi Mr. Sukardi sedang tidak mengecat pintu. Di sini sama, Mr. Sukardi ini subjek tunggal, subjeknya satu orang, makanya kita harus pakai to be-nya is, lalu ditambah not. Kata kerjanya dari paint kita ubah menjadi bentuk ing, jadinya painting door, seperti ini. Selanjutnya bentuk yang terakhir yaitu bentuk tanya atau interrogative sentences. Nah, untuk bentuk tanya ini perbedaannya adalah ketika bentuk positif itu subjeknya berada di depan. Nah, untuk bentuk tanya to be-nya lah yang berada di depan. Jadi nanti yang paling awal itu adalah to be-nya. Kita lihat akan menjadi seperti apa dari kalimat ini dan juga ini ketika dirubah menjadi bentuk tanya. Berarti kita cari dulu to be. To be-nya tadi bagaimana? Ada is. Selanjutnya setelah to be ada s, yaitu subjek. Berarti subjeknya adalah Mr. Sukardi. Selanjutnya langsung kata kerja bentuk ing. Is Mr. Sukardi painting door? Apakah Mr. Sukardi sedang mengecat pintu? Seperti itu kira-kira untuk terjemahannya. Nah, kira-kira sudah jelas belum untuk bentuk positif, negatif, dan juga tanya. Jadi ketiga bentuk ini itu harus kalian pelajari bagaimana cara menyusunnya, bagaimana ketika dirubah. Intinya adalah present continuous itu menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, saya akan memberikan sebuah tambahan contoh bentuk positif, negatif, dan juga tanya terkait present continuous. Silahkan diperhatikan. Nanti kita pakainya, kita menyusunnya adalah kalimat dengan subjek jamak atau plural. Jadi subjeknya lebih dari satu orang. Berarti ketika subjeknya lebih dari satu orang, kita harus merubah to be dong ya. Jadi to be-nya berbeda dari contoh yang awal tadi. Oke, silahkan disimak. Di sini saya ada contoh they are playing tennis now. Kalian perhatikan, di sini subjeknya siapa? Nah, subjeknya adalah they, yaitu mereka. Mereka itu lebih dari satu. Berarti kita pakai to be-nya adalah are. Kalian harus ingat to be is itu dipakai untuk subjek siapa saja, am itu dipakai untuk siapa saja, dan juga are dipakai untuk siapa saja. Karena di sini they, makanya kita pakai to be-nya adalah are. They are. Selanjutnya yang diminta adalah kata kerja bentuk ing. Di sini ada kata playing. Kita kan kalau di kata kerja bentuk pertama itu ada play. Ini kata kerja bentuk pertama. Kalau kita rubah menjadi kata kerja bentuk ing menjadi playing. Makanya kita tulis playing. Ini verb ing-nya. They are playing tennis now. Now ini artinya sekarang, berarti juga tambahan informasi kalau aktivitas yang dilakukan adalah saat ini. Jadi mereka sedang bermain tenis sekarang. Sudah jelas belum untuk bentuk positif? Kalau sudah, kita pindah atau kita ubah menjadi bentuk negatif. Berarti bentuk negatifnya seperti apa? They
are now. Mereka tidak sedang bermain tenis sekarang. Seperti itu. Verb ing, jangan lupa. Lalu bentuk tanya. Bentuk tanyanya tadi adalah to be-nya berada di yang paling depan. Kita tarik ke depan. Berarti di sini to be-nya adalah are-nya kita tarik ke depan. Are. Setelah to be ada subject. Are they playing? Tetap ya. Apakah mereka sedang bermain tenis sekarang? Kalau jawabannya yes, berarti bagaimana? Yes, they are. Ya. Kalau semisal mau jawabnya tidak, berarti no, they are not. Atau bisa kita singkat seperti itu penjelasannya. Oke, that's the material about present continuous tense. Nah, itu tadi penjelasan tentang present continuous, bagaimana menggunakannya sudah jelaskan dan bagaimana rumusnya, bagaimana menyusunnya. Oke, berarti cukup sekian dari saya. Enough for me. Thanks for your attention. Thanks for watching and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.